Selamat malam. Shalom, selamat malam semuanya teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur malam hari ini Om Arta. berhubungan ke WL kita pada malam hari ini ada juga kesibukan karena satu hal ada ibadah di ibadah di rumah mereka dan tadi beliau sudah minta tolong sama saya. Namun sebelum itu saya sapa kita semuanya shalom. Halo. Halo. Masih semangat? Semangat. Ada sukacita? Haleluya. Amin. Saya lihat ada wajah-wajah baru pada malam hari ini, ada teman baru pada malam hari ini, dan sebelum kita akan memulaikan ibadah kita, mari kita mengambil satu doa sejenak. Amin. Baik, teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat satu pujian mengatakan, saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Baik saudara-saudara, mari kita memulai dari awal dengan sungguh-sungguh yang berkata, saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus
Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, Kau penolong yang setia, Kaulah tempat perlindungan kami, Kaulah kota benteng kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami sangat bersyukur buat kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami hanya berkata, Tuhan, Engkau baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau selalu penolong yang setia di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari demi hari yang selalu kami lewati bersama-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Teman-teman, mari kita merenungkan bagaimana kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terkadang kita mengecewakan hati Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan hati kita. Dengan penuh rasa bersyukur, mari kita sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Mari kita mulaikan dari awal dengan berkata, saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur buat sepanjang hari ini Tuhan, buat kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sepanjang hari ini ya Tuhan, banyak kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan, baik dari tutur kata kami, isi hati kami, pikiran kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, lepaskanlah buat kami supaya tidak menjadi penghalang berkat-Mu, anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami ada sebagaimana ada hari ini Tuhan, itu semua karena cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan dari awal, pertengahan sampai kami akhiri nanti ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang bercampur tangan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang tidak sempat join, yang tidak bisa bergabung pada malam hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau berkati mereka ya Tuhan, supaya di minggu depan Tuhan kami bisa bersama-sama beribadah, bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Masih ada sukacita? Haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan, karena Tuhan yang setia, mari kita angkat satu pujian mengatakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, oh bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, besok bersuka, lusa bersuka, bersuka citalah. Amin. 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 Baik, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat satu pujian lebih semangat lagi dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus ada sukacita, dalam Yesus ada sukacita, dalam Yesus ada sukacita, dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada
sukacita. Baik, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita angkat satu pujian mengatakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Baik, mari kita mulai dari awal dengan sungguh-sungguh apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Baik, kepada hamba-Nya dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, pada malam hari ini Bapa, kami berserah diri dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang menolong memelihara hidup kami. Kami telah menaikkan pujian di hadapan-Mu, kiranya menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa memberikan pengertian dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan akan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan, dan anak-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang mengurapinya. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, kami sudah berdoa, hati kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Salam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, terima kasih buat kebersamaan kita pada malam hari ini. Sebelum saya masuk di dalam firman Tuhan, saya memperkenalkan diri, boleh? Sangat boleh.
Puji nama Tuhan. Sangat boleh, Kak, sangat boleh. Puji nama Tuhan. Baik, nama saya Marinia Mawati Zega STH. Saya sekarang melayani di Tanjung Pinang sebagai gembala. Nanti kalau ada perkenalan lebih lanjut, boleh ditanyakan ya. Sekarang kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama di dalam kitab Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-10. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Yang lainnya mana suaranya? Amin. Amin. Ya. Baik, kita bacakan Yakobus 4 ayat 7 sampai yang ke-10. Kita perhatikan, saya akan membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Nah, ini firman Tuhan pada malam hari ini bagi kita, mengajarkan kita semuanya bahwa kita orang-orang percaya harus tunduk kepada Allah. Bukan menjadi tanduk ya. Jadi tunduk. Kalau menjadi tanduk berarti dia melawan arah. Nah, dikatakan di sini karena itu tunduklah kepada Allah. Kita manusia harus tahu bahwa kita ini sebenarnya ciptaan Tuhan. Sehingga ciptaan Tuhan ini harus tunduk kepada Allah. Karena Allah satu-satunya yang membentuk manusia. Makanya manusia harus tahu bahwa sama siapa manusia itu tunduk, harus kepada Tuhan. Selanjutnya dikatakan, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bagaimana caranya melawan iblis? Apakah kita berantem dengan dia? Kita harus berdoa di dalam roh dan kebenaran. Itu caranya melawan iblis. Melawan kejahatan. Bahkan juga saudara yang terkasih, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita kalau kita tetap di dalam Dia. Kita tunduk di dalam Allah dan Allah ada di dalam kita. Sehingga kita bisa melawan segala kuasa kegelapan, segala si iblis yang mencoba mengganggu kehidupan kita. Dikatakan di sini, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita melawannya dengan cara apa? Dengan cara berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dikatakan dalam firman Tuhan bahwa roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Nah, saya telah memberikan judul firman Tuhan pada malam hari ini untuk kita, bagi kita semuanya yang ikut Zoom pada malam hari ini di OSBK, Orahua Sondenia Bahekeriso. Nah, judulnya dikatakan, tunduk kepada Allah dan tetap berjaga-jaga. Kita akan bahas satu persatu bagaimana manusia yang senantiasa tunduk kepada Allah. Salah satunya tadi, orang yang tunduk kepada Allah bisa melawan iblis, bisa melawan si jahat. Kenapa bisa? Karena itu digunakan firman Tuhan. Firman Tuhan yang digunakan dalam melawan iblis. Dan kita harus percaya, orang-orang percaya mempunyai kuasa, amin. Nah, di sini saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita tidak bisa melawan iblis atau roh jahat atau keinginan-keinginan daging dalam kehidupan kita, maka kita harus mendekat kepada Allah. Dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu.
orang-orang yang mendekat kepada Allah, orang-orang yang mencari Allah, maka Allah akan mendekat kepada dia. Tidak mungkin Tuhan meninggalkan kita begitu rupa. Tapi ketika kita mendekat kepadanya, dia pasti akan mendekat kepada kita. Contohnya kita orang-orang di OSBK ini, kita saling berkomunikasi satu dengan yang lain, saling kenal. Maka kita bisa kenal satu dengan yang lain, bisa dekat kan? Seperti itulah kita kepada Tuhan. Nah, kita kepada Tuhan juga lebih mendekat lagi, lebih kenal, lebih dalam lagi siapa itu Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus Kristus itu jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain selain daripada Yesus Kristus. Yang tidak ada yang menjamin kita masuk surga selain daripada Yesus Kristus. Oleh karena itu, maka kita harus datang kepadanya. Kita harus mendekat kepada Dia. Dan orang-orang yang menjauh kepada Tuhan, pasti kehidupannya itu dikatakan tidak dipenuhi oleh kebenaran. Pasti kehidupannya itu berjalan di jalannya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi orang-orang yang dekat kepada Tuhan, pasti dia akan berjalan di dalam kebenaran. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nah, kita sadar bahwa kita manusia tidak ada yang sempurna. Pasti semuanya berdosa. Nah, oleh karena itu ketika kita orang berdosa, maka kita harus menyucikan diri dari dosa. Bagaimana kita bisa disucikan dari dosa? Yaitu oleh darah Yesus Kristus. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Asalkan kita contohnya ada berbuat dosa. Kita berbuat dosa, kita minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni kita, kita buat lagi. Tidak seperti itu ya. Jadi Tuhan juga mau bahwa ketika kita mau mendekat kepada Dia, kita harus benar-benar kudus. Kita harus benar-benar orang yang tidak berdosa. Kalau kita datang di hadapan Tuhan, kita terlebih dahulu minta ampun kepada Tuhan. Dengan demikian, ketika kita mendekat kepada Tuhan, otomatis Dia akan mendengarkan kita. Dan kita orang-orang yang percaya, pasti kita tahu ini, bahwa Tuhan mengabulkan doa kita ketika kita benar-benar dekat dengan Dia. Ketika kita benar-benar mengikut Dia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang senantiasa bisa melawan iblis hanya menggunakan firman Tuhan. Boleh kita baca di dalam kitab Petrus ya, 2 Petrus, kita lihat bagaimana caranya untuk senantiasa kita lebih dekat kepada Tuhan dan kita harus berhati-hati di dalamnya. Sehingga kita tidak akan jatuh di dalam pencobaan. Baik, kita akan baca firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus pasal 5, ayat 5 sampai yang ke-11. Ini agak panjang ya saudara yang terkasih, tapi tidak apa-apa. Firman Tuhan kita dengarkan pada malam hari ini. Saya akan membacakannya bagi kita. 1 Petrus pasal 5, yang ada Alkitabnya boleh dilihat, boleh dibaca. Dan saya akan membacakannya bagi kita. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai yang ke-11. Dikatakan firman Tuhan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, firman Tuhan pada kita pada malam hari ini bahwa kita harus tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Orang-orang yang congkak ini di hadapan Allah,
Allah tidak mengkehendaki mereka. Tapi dikatakan, tetapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Saya tahu saudara yang terkasih, kita semua di tempat ini orang yang rendah hati, amin. Sehingga kita merasakan bahwa Tuhan itu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa firman Tuhan, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Ia akan meninggikan kita pada waktunya. Selanjutnya bahwa dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang khawatir pada malam hari ini, berserah dirilah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi pemelihara dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut dalam kehidupan ini. Dan dikatakan tadi melawan iblis bagaimana caranya? Kita harus melawan dia dengan iman yang teguh. Oleh karena itu ketika kita memiliki Tuhan, ketika kita memiliki Allah yang hidup, maka dia sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini saya himbau kita semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus berjaga-jaga. Ketika kita telah tunduk kepada Allah, telah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus berjaga-jaga. Nanti sudah ada Allah dalam hidupku, jadi aku tidak takut lagi ya, apapun yang terjadi. Ketika tiba-tiba pencobaan datang, maka karena tidak berjaga-jaga, jatuhlah dirinya. Nah, oleh sebab itu, kita semuanya yang ada di Zoom ini, yang ikut Zoom pada malam hari ini, saya himbau kepada kita semua juga untuk tetap berjaga-jaga. Setelah kita tunduk kepada Allah, berserah diri kepada Allah, marilah kita berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Karena dikatakan, ketika kita tidak berjaga-jaga, datanglah si iblis mengganggu kehidupan kita, menjatuhkan kita. Dari mana saja dia datang, kita tidak mengerti bagaimana dia datang, tiba-tiba dia datang. Kadang ada orang yang senantiasa mencobai kita, ada karena pekerjaan, karena usaha, dan karena juga mungkin pangkat jabatan. Nah, di situ juga kita bisa jatuh kalau kita tidak berjaga-jaga. Dan dalam kehidupan kita ini juga bisa jatuh karena keinginan-keinginan duniawi. Kadang kita sebagai pemuda ya, banyak sekali keinginan kita, banyak sekali kemauan kita yang tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya kita melakukan kehendak Dia. Tadi sudah dikatakan bahwa ketika kita datang di hadapan Tuhan, terlebih dahulu kita harus minta ampun kepada Tuhan. Kita harus datang di hadapannya dengan tidak bercacat dan bercela. Selanjutnya bahwa kita dapat kekuatan baru hanya daripada Tuhan. Kita bisa melawan iblis hanya menggunakan iman yang teguh. Dan Allah kita mengukuhkan iman itu yang kita miliki dalam kehidupan kita. Dan kita kembali tadi di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 9 dikatakan di sini bahwa sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Apa artinya ini? Ini artinya bahwa kita harus sadar dalam kehidupan kita ini pasti ada yang namanya duka cita, ada yang namanya juga tawa, ada yang namanya kegembiraan, kebahagiaan. Kadang juga kita mengalami penderitaan atau kita tahu bahwa hidup kita ini benar-benar ada di dalam Tuhan. Banyak orang yang senantiasa, saudara yang terkasih, ketika mengalami penderitaan, dia tidak sanggup untuk datang di hadapan Tuhan. Karena dikatakan, lebih berat ini Tuhan. Jadi Tuhan melihat bahwa pencobaan-pencobaan yang dia berikan itu hanya pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi dari kekuatan kita. Nah, dikatakan sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Kita harus datang di hadapan Tuhan ketika kita dalam permasalahan, dalam kebahagiaan, dalam tawa canda, kita harus datang di hadapannya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara yang terkasih, kita harus tetap memuliakan Tuhan. Selanjutnya dikatakan bahwa rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Ketika kita sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan, artinya menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan sendirilah yang akan meninggikan kita. Mungkin Tuhan mempromosikan kita dalam pekerjaan, dalam studi,
atau dalam hal apapun itu Tuhan sendiri yang mempromosikan kita, bukan orang lain. Karena dikatakan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Kita tahu saudara yang terkasih bahwa ketika kita benar-benar ada di jalan kebenaran dan hidup di dalam Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia memakai kita. Saya mendengar di grup ini ada yang sekolah lagi mengikuti sekolah teologi, ada juga yang pemuda. Ya, kita tahu bahwa Tuhan memakai seseorang itu, Tuhan memakai pribadi lepas pribadi atas dasar kehendaknya Tuhan. Asalkan apa? Asalkan hati kita berikan kepada Tuhan. Kalau hati kita sudah kita berikan kepada Tuhan, maka otomatis Tuhan sendiri yang bekerja dalam hidup kita. Tanpa kita sangka ada sesuatu berkat dari Tuhan memberkati kita. Berkat itu bukan hanya dalam arti uang, tapi berkat itu bisa kesehatan, bisa juga orang lain memakai kita dalam pelayanan. Contohnya kan kita diunjuk sebagai doa pembuka, sebagai seorang yang membawa doa pembukaan, atau sharing firman Tuhan, atau juga yang senantiasa menjadi singer, menjadi WL. Itu semua karena Tuhan, asalkan kita mau. Saudara yang terkasih, kita percaya bahwa ketika kita berserah diri kepada Tuhan, pasti Tuhan akan pakai kita. Tidak ada yang tidak dipakai oleh Tuhan, asalkan kita sendiri mau berserah diri di hadapan Tuhan. Jangan pernah takut dalam kehidupan ini. Karena tadi dikatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan, karena sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi Tuhan yang memelihara kita. Dalam kehidupan kita, saudara yang terkasih, saya percaya bahwa yang mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, dia harus menomorsatukan Tuhan. Kita harus menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Nomor duanya, ya mungkin keluarga atau contohnya atau pacar atau segala macam lah atau uangnya. Tapi nomor satukan Tuhan dulu. Kalau kita sudah menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita, segalanya itu datang. Datang segalanya itu. Apapun yang kamu minta pasti Tuhan kasih. Tidak Tuhan kasih sekarang, mungkin besok, lusa, setahun, 2 tahun. Pasti Tuhan akan mendengarkan seruan-seruan kita, doa-doa kita di hadapannya. Asalkan kita tadi apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kadang-kadang juga kalau kita sudah dapat berkat Tuhan ya, kita diberkati oleh Tuhan, kita lupa bersyukur. Kita lupa siapa yang memberikan itu kepada kita. Nah, jangan pernah kita lupa akan Tuhan. Akan segala macam kehidupan kita ini, baik yang kaya, yang miskin, yang sedang kehidupannya juga, bahkan ekonomi yang sedang-sedang saja, kita tetap bersyukur. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menjadi pemelihara dalam hidup kita. Kadang orang juga ya, saudara yang terkasih, ada orang yang begini. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak jauh-jauh doanya, dia marah kepada Tuhan. Dia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi hanya keinginan sendiri yang dia maui. Kita sadar, saudara yang terkasih, harus kita tahu bahwa kehidupan kita ini adalah milik Tuhan seutuhnya. Sehingga apapun yang kita miliki di dunia ini hanya sementara. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Contohnya kita memiliki jabatan, kita memiliki harta, memiliki segala-galanya. Tapi hanya sementara. Uang kita pun tidak bisa menyelamatkan kita. Tidak bisa menjamin kita sendiri masuk surga. Jabatan kita tidak bisa menjamin kita masuk surga. Tapi apa yang menjamin kita masuk surga? Hanya Tuhan, Yesus Kristus. Itulah yang menjamin kita masuk surga. Dia sebagai jembatan untuk bisa masuk ke surga. Nah, oleh karena itu kita harus berserah diri. Sehingga kita orang-orang yang percaya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Ia akan meninggikan kamu. Nah, oleh karena itu, ketika Tuhan yang meninggikan kita, kita harus berjaga-jaga, saudara yang terkasih. Jangan kita sudah di zona aman, jadi tidak usah lagi berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam arti di sini, kita harus berjaga-jaga di dalam berdoa. Di dalam roh dan kebenaran. Karena dikatakan di dalam Matius pasal 26 ayat 41. Matius pasal 26 ayat 41 dikatakan di sini,
berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, kita tahu bahwa ketika Tuhan sudah meninggikan kita, kita harus tetap berjaga-jaga. Ketika Tuhan sudah memberkati hidup kita, kita harus tetap berjaga-jaga, berdoa. Supaya apa? Supaya tidak jatuh di dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita sebagai manusia pasti ada kelemahannya masing-masing. Tetapi kita harus tahu bahwa kita setiap hari harus membangun hubungan dengan Tuhan, harus tetap berdoa, harus mengambil satu waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Karena dikatakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Daging kita ini lemah, kadang-kadang pencobaan datang tiba-tiba. Ketika kita tidak kuat, kita cepat meninggalkan Tuhan. Makanya ada yang sekolah teologi juga, kadang mereka ya tidak mau lagi sekolah teologi. Kenapa? Karena mereka tidak berjaga-jaga. Setelah Tuhan meninggikan mereka sudah masuk di dalam perkuliahan, di dalam sekolah, Tuhan mengizinkan mereka masuk di sana. Tetapi ketika mereka tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa, maka gugurlah mereka. Tidak jadi masuk S1 atau S2 atau masuk di dalam wisuda. Begitu pula orang-orang yang mengikuti pembelajaran firman Tuhan atau sekolah teologi. Karena apa? Karena tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa. Setelah Tuhan sudah lebih banyak hamba Tuhan juga kita tahu, saudara terkasih, ada yang murtad. Kenapa? Karena tidak berjaga-jaga. Tuhan sudah memberikan mereka talenta. Tuhan sudah memakai mereka. Tuhan sudah meninggikan mereka seperti firman Tuhan tadi. Tetapi kenapa mereka bisa jatuh? Karena tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa. Ketika orang sudah berjaga-jaga dan sudah berdoa, maka ketika jatuh dalam pencobaan, dia bisa melewati pencobaan itu sekalipun sakit rasanya, ya sedih. Dan mungkin pikiran kita, aduh, banyaklah masalah yang kuhadapi, masalah ini satu lagi, masalah yang satu lagi, datang silih berganti. Tetapi kalau kita sudah berjaga-jaga, kita tetap berserah dan berdoa kepada Tuhan, kita bisa melewatinya semuanya itu. Karena daging kita ini lemah, dikatakan dalam firman Tuhan. Karena kita lemah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita juga harus tetap kuat dan berjaga-jaga di dalam doa. Dan kita tahu juga ada murid Tuhan Yesus yang menyangkal Tuhan Yesus. Siapa itu? Yaitu si Petrus. Ketika dia tidak berjaga-jaga, ketika dia tidak berdoa, dia sudah dipilih Tuhan menjadi murid loh ini. Dia sudah diajarkan oleh Tuhan tentang kebaikan, tentang segala macam. Tetapi apa yang terjadi ketika dia tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa, maka dia jatuh ke dalam pencobaan. Dia 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Nah, kita tahu saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita ini memang banyak penderitaan, banyak cobaan. Tetapi Tuhan mengajarkan kita pada malam hari ini untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa. Ketika kita sudah berjaga-jaga, datanglah si pencoba itu, datanglah si jahat itu dalam kehidupan kita. Kita boleh kuat, kita bisa melewatinya karena apa? Karena kita berdoa dan berjaga-jaga di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, satu lagi ayat firman Tuhan yang boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saya lihat di sini bahwa pemuda-pemudi yang banyak mengikuti Zoom ini, dan oleh karena itu, mungkin kita sering mendengarkan firman Tuhan ini, dan sekalipun kita sering mendengarkan, saya yakin dan percaya ketika pada malam hari ini kita ingatkan kembali, maka kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang percaya seutuhnya kepada Tuhan. Mari kita baca di dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaan
dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat firman Tuhan ini pada malam hari ini mengajarkan kita bahwa ketika kita seorang muda, katakan janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, tidak ada yang tidak dipakai oleh Tuhan. Orang muda, orang tua dipakai oleh Tuhan. Dan jangan kita merendahkan diri sebagai orang-orang yang, saya tidak berguna lah, saya masih muda, masih umur 17 tahun, 18 tahun, belum bisa melayani. Belum bisa bawa pujian, belum bisa berdoa. Tapi itu roh ketakutan. Ketika kita datang di hadapan Tuhan berdoa, ya Tuhan pakai kita. Anak-anak pun bisa dipakai oleh Tuhan juga dalam pelayanan. Bukan harus mesti menjadi orang dewasa atau orang yang tua, yang umurnya sudah berumur baru dipakai oleh Tuhan. Tidak, orang-orang muda pun dipakai oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kita yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini kita dipakai oleh Tuhan. Amin. Amin. Baik, dan di sini saudara yang terkasih bahwa jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. Kita harus jadi teladan bagi orang-orang percaya. Dalam hal apa? Teladan apa ini? Nah, teladan melakukan kebenaran firman Tuhan. Teladan mengikut Tuhan di dalam, katakan dalam perkataan. Kadang-kadang dalam perkataan kita ada orang-orang yang senantiasa sering mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai, yang menurut pendengaran kita kurang bagus. Kita harus tinggalkan itu. Karena apa? Kita harus menjadi orang-orang yang jadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku. Tingkah laku ini juga ada dalam perbuatan ya. Setiap hari kelakuan kita, apakah sering marah-marah kepada orang tua atau sering marah-marah kepada sesama. Itu juga dalam tingkah laku. Ada pribadi-pribadi yang tidak bisa melepaskan kehidupannya di dalam tingkah lakunya. Ada pribadi yang seperti itu. Dia tidak bisa melepaskan kemauannya sendiri. Contohnya kan dia sering marah-marah, tidak bisa melepaskan dia marah-marah. Dia terus marah-marah sama orang. Jadi harus ditinggalkan itu kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan lama harus ditinggalkan. Karena kenapa? Karena harus menjadi teladan yang baik. Ini orang-orang muda. Dikatakan bahwa jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu. Dalam kasih dikatakan di sini juga. Kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Nah, bagaimana kalau mengasihi musuh? Saya bermusuhan dengan dia, perkataan dengan dia tidak baguslah, berkawan dengan dia tidak bagus. Bagaimana saya bisa mengasihinya? Sangat sulit kan? Kita bisa mengasihi karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Ingat aja Yesus. Ketika Yesus mengasihimu, pasti kamu bisa mengasihi orang lain. Kalau kamu tidak bisa mengasihi orang lain, berarti kamu belum bisa mengasihi Tuhan Yesus. Nah, itulah dalam kehidupan kita. Dan dikatakan dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Inilah diharapkan bagi kita anak-anak muda yang sekolah teologi, yang masih pemuda, pemudi. Kita diharapkan bahwa kita harus setia dan suci di hadapan Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan. Seperti yang saya tadi bilang ya, bahwa ketika kita ada pencobaan, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak pernah ada dalam hidup kita. Tapi Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya saudara yang terkasih, kita pemuda-pemudi yang ikut Zoom pada malam hari ini, atau ada juga orang tua, dan kita harus menjadi teladan. Harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Karena apa? Karena kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus buktikan, nyatakan bahwa memang kehidupan yang mengikut Tuhan ini berbeda dengan kehidupan yang tidak mengikut Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya bahwa firman Tuhan yang diseringkan pada malam hari ini boleh kita mengambil bagian dalam kehidupan kita,
bahwa kita jangan pernah menganggap kehidupan kita ini biasa-biasa saja. Tapi kita luar biasa dipakai oleh Tuhan ketika kita tunduk kepada Tuhan. Dan kita tunduk kepada Tuhan harus berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk ketika datang pencobaan, kita bisa melewatinya. Karena orang-orang yang dia siap sedia di dalam menghadapi penderitaan, pasti dia akan gagal. Pasti dia akan meninggalkan Tuhan. Tapi ketika kita sudah berjaga-jaga dan berdoa, maka hidup kita ini senantiasa ditolong oleh Tuhan. Selanjutnya bahwa kita sebagai orang muda, kita harus menjadi teladan bagi semua orang percaya. Saya sudah memberikan inti firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum saya tutup akan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, intinya pada malam hari ini, serahkanlah segalanya kepada Tuhan. Serahkanlah segalanya kepada Tuhan. Dan yang kedua, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, saya yakin dan percaya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, bertumbuh berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jika ada nanti yang mau sharing, boleh siap ini atau siap ibadah. Demikian yang bisa saya sharingkan firman Tuhan pada malam hari ini untuk kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami harus tunduk kepada Allah dan berjaga-jaga di dalam roh dan kebenaran. Biarlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, kami dibekali oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami, ya Bapa. Biarlah kami menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan kami, tingkah laku kami, kasih kami, dan kesetiaan kami, kesucian kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang memakai kami. Terima kasih Bapa di surga, segala kebiasaan-kebiasaan buruk yang kami miliki selama ini, kami tinggalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami diubahkan, kami dipulihkan, dan ditahirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami semuanya yang ada di grup ini pada malam hari ini yang mengikuti Zoom, kami percaya bahwa kami diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Diberkati firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya pada malam hari ini. Ada amin ya. Semoga firman Tuhan yang diseringkan pada malam hari ini menjadi rema di dalam kita. Sebelum kita mengangkat pokok doa kita, nanti saya akan mau pilih salah satu ini yang muka-mukanya lagi ngantuk, yang mukanya mungkin banyak tugas ya. Suardi nanti membawa kita untuk dalam doa syafaat ya. Mari kita angkat satu pujian mengatakan Tuhan tak pernah janji. Selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Baik.
Baik, kepada saudara Suardin dipersilakan. Oke, saya sapa semuanya. Salam. Shalom. Haleluya. Baik, terima kasih kesempatannya yang telah diberikan kepada saya, dan tiba saja kalau ada abang kakak teman-teman semua atau saudara-saudari yang ingin minta dukungan doa atau yang mau didoakan, dipersilakan. Saya nggak ada pulpen. Ada topik doa kita malam ini dari abang kakak teman-teman saudara yang terkasih. Nanti kita sama-sama doakan yang boleh ikut Zoom malam ini. Adakah? Dukung. Oh, bentar ya. Ini ada chat. Dukung doa. Ini Riang Lauli. Untuk adiknya. Masih ada lagi untuk Riang Lauli. Kok pada tegang semua? Kok diam? Atau enggak ada? Atau semua dalam keadaan sehat, walafiat, enggak ada masalah, enggak ada probleman? Lagi berat banyak. Oh, Mau diberkati Tuhan mungkin. lagi memikirkan ya apa ya yang mau didoakan. Saya Mungkin tunggu. jodoh yang belum ada jodoh. Oh, dipersilakan. Saya ambil pulpen dulu ya. Mana pulpen saya? Aduh. Mana? Shalom. Iya, Shalom. Ini siapa ya? Saya mau sampaikan di sini, kita mau berdoa buat saudari kita namanya apa ya, Arniwati Warubu ya. Nanti tolong dibawa dalam doa. Dia sekarang lagi di Jakarta, dan kemarin saya lihat di kabar Gunung Story bahwa dia sudah diviralin kalau dia di sana di Jakarta ya hidupnya seperti itulah. Jadi Arniwati ini adalah teman saya waktu SD. Jadi dia di sana sudah jadi seperti apa ya, maaf kata aja, seperti penikmat para laki-laki. Jadi saya mohon nanti di sini kita mau doain dia supaya dia bisa berubah. Jangan hidup di dalam kehidupan yang seperti itu ya, seperti tidak ada pengharapan ya. Karena dia juga adalah ciptaan yang sempurna, yang berharga, supaya dia menjaga kekudusannya. Amin. Ya, kita bantu dalam doa. Oke, terima kasih. Dan Yesus memberkati. Oke. Masih ada lagi? Bang Arta? Udah siap ujian proposal? Oh, udah siap. Tinggal begitu kan. Tinggal Shalom, begitu. selamat malam ya. Maaf nanti ya kalau di sini ada suara-suara sumbang ya, itu karena teman-teman lagi menyusun skripsi. Ini mereka ini beberapa orang ya, 1, 2, 3. Kami di sini 5 orang ya, bawa kami di dalam doa. Tuhan Yesus. Ada lagi yang mau didoakan? Bukan cuma saya yang berdoa ya, kita semua berdoa. Kita Berdoa buat saya karena nanti akhir bulan 8 akan mau sudah, biarlah Tuhan juga bercampur tangan segala dana yang dibutuhkan. Segala juga revisi bab 1, bab 2, biarlah Tuhan memberikan kesehatan. Berdoa buat di hati Juli Purnamawati sama Albertus, soalnya lagi penyusunan skripsi. Selamat Bang Arta. Masih ada lagi? Waduh. Berarti nggak ada ya? Baik. Itu saja topik doa syafaat kita malam hari ini, dan ada topik doa syafaat kita tambahan. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita tahu
keadaan bangsa dan negara kita pada saat ini banyak sekali probleman atau berbagai masalah. Mari kita berdoa, dan kita juga berdoa buat pemimpin-pemimpin, presiden, bahkan jajaran-jajaran yang terkecil. Kita berdoa dalam pemerintahan ini biarlah mereka dapat memimpin bangsa dan negara kita ke jalan yang Tuhan kehendaki. Dan kita juga terus berdoa buat grup OSBK ya, komunitas OSBK. Mari kita berdoa biarlah melalui grup ini banyak orang anak-anak muda pada saat ini sejaman kita, sebaya dengan kita. Mari kita berdoa buat grup ini, semoga melalui grup ini kita dapat jangkau teman-teman kita yang hidupnya bergaul yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang hidupnya jauh dari Tuhan. Mari kita berdoa buat grup ini, kita berdoa buat ketua, bahkan pengurus-pengurus lainnya. Kita berdoa semoga mereka terus menyampaikan firman Tuhan dan terus mencari jiwa-jiwa baru untuk ditambahkan dalam grup OSBK. Semoga grup OSBK ini dipakai Tuhan dan menjadi berkat bagi teman-teman kita yang ada di luar sana. Dan kita juga terus berdoa bagi teman kita yang sudah meminta dukungan doa tadi, terlebih-lebih buat Kak Arniwati Waru ya, yang hidupnya sangat kalau secara manusia ya kita nggak berterima kalau Tuhan perempuan Samaria aja Tuhan terima. Masa kita manusia nggak berterima dengan keadaan sama kita manusia? Kita sama-sama berdosa. Hanya Tuhanlah hakim yang adil dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa buat Kak Arniwati Warubo ini, semoga Tuhan menjamahnya dan semoga dia berbalik ke jalan yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Dan kita juga terus berdoa buat Bang Arta yang akan mengikuti meja hijau nanti pada tanggal 31 Agustus. Kita juga berdoa pada teman-temannya, saya nggak tahu namanya tadi. Kita berdoalah bagi teman-teman Bang Arta pada saat ini yang sedang menyusun skripsi, sedang pusing, kritis lah dalam menyusun skripsi ini. Mungkin ada yang sudah mengalami ya skripsi, banyak revisi, dan akan sebentar lagi saya akan mengalaminya juga. Dan kita berdoa juga buat siapa tadi ya? Berdoa buat adik Simpson Lauli yang dalam keadaan sakit. Kita percaya bahwa kuasa nama Yesus yang mampu menyembuhkan, memulihkan, dan lebih kita percaya lagi melalui doa kita malam hari ini Tuhan menjamah dan memulihkan setiap sakit penyakit. Dan kalau masih ada topik doa syafaat, mari saya masih berikan kesempatan. Masih ada? Siapa ini? Ini dari teman kita. Ya. Salam. Ya. Silakan. Di sini ada topik doa syafaat, dan mohon maaf dulu karena baru bergabung, karena baru nyampe rumah juga. Langsung saja, saya mau didoakan buat rencana bulan depan ini. Rencana saya mau melanjut kuliah di IAKN Tarutung dengan ngambil jurusan teologi, dan saya mohon kepada teman-teman supaya mendukung dalam doa supaya bisa melanjut nantinya, karena saya mau melanjut melalui seleksi beasiswa. Jadi semoga segala proses yang saya lalui Tuhan mudahkan. Dan satu lagi buat kedua orang tua dan saudara-saudara karena sering sakit-sakitan, semoga Tuhan senantiasa memulihkan dan menjamah setiap penyakit. Amin, amin. Oke, kita sudah mendengarkan topik doa tambahan kita malam hari ini, dan kita akan berdoa. Apalagi yang kita doakan ya? Kita juga terus berdoa lah buat orang yang sakit pada saat ini, yang ada di rumah sakit, dimanapun mereka berada pada saat ini, apapun sakit penyakit, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Dan kita juga terus berdoa buat orang-orang yang di dalam penjara, yang masih dalam masa tahanan. Mari kita berdoa biarlah melalui masa tahanan mereka dipulihkan dan hati mereka dijamah oleh Tuhan, sehingga mereka berbalik ke jalan Tuhan dan meninggalkan kehidupan lamanya.
Dan kita juga terus berdoa buat anak-anak muda pada saat ini yang masih menganggur. Ini sungguh luar biasa ya, pengangguran masih banyak. Kita berdoa semoga Tuhan membukakan jalan bagi mereka. Dan semoga juga mereka memiliki hati yang terus percaya bahwa Tuhan pasti menolong mereka dan memberikan mereka setiap pekerjaan, bahkan kebutuhan, keperluan mereka Tuhan cukupkan. Dan itu saja topik doa syafaat kita malam hari ini. Dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat anugerah dan kasih-Mu Tuhan, hingga pada saat ini Tuhan, pada malam hari ini kami hidup, bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, semua karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, Kau memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan nafas hidup Tuhan, boleh kami miliki pada saat ini, Kau berikan bagi setiap kami, hingga malam hari ini Tuhan, kami komunitas OSBK Tuhan dapat memuji menyembah Engkau Tuhan, dan biarlah melalui pujian penyembahan kami menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan, dan Engkau Allah yang bertahta berkuasa atas setiap kehidupan kami. Dan inilah kami pada malam hari ini, kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan kami aplikasikan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan, kami menaikkan setiap seruan hati kami di hadapan Tuhan, keluh kesah kami Tuhan, doa permohonan kami di hadapan Tuhan. Bapa, tolonglah kami, senikanlah setiap telinga-Mu Tuhan, dengarkanlah setiap rintihan hati kami, kesedihan kami, dan pergumulan kami Tuhan. Ini kami sampaikan di hadapan pada saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami pada saat ini yang sungguh banyak problema Tuhan atau berbagai konflik Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, bila ada roh-roh pemecah belah Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini, kami percaya Tuhan, hanya nama Yesus yang mampu, yang sanggup, dan kami hancurkan segala roh kegelapan kejahatan yang mengacaukan setiap apapun program-program atau berbagai hal apapun Tuhan, kami hancurkan, kami tolak hanya dalam demi nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia ini bangsa yang damai, bangsa yang takut akan Tuhan, dan kami juga berdoa buat para pemimpin Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Ya Bapa, Engkau Allah pakai mereka Tuhan, berikanlah mereka hati yang bijaksana, hati yang penuh hikmat Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin, menuntun bangsa dan negara kami ini ke jalan yang benar Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Kami yakin percaya bangsa Indonesia ini bangsa yang takut akan Tuhan dan bangsa yang penuh dengan kerukunan dan ketekunan Tuhan. Kami yakin percaya bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang terus memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga terus berdoa Tuhan pada malam hari ini buat grup OSBK Tuhan, baik ketua maupun jajaran-jajarannya Tuhan. Kami berdoa buat mereka Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan dapat dibentuk komunitas OSBK ini yang membawa anak muda Tuhan ke jalan Tuhan. Ya Bapak, kami berdoa buat grup ini, semoga melalui grup ini Tuhan banyak anak muda yang di luar sana Tuhan yang membuang-buang waktunya Tuhan untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Biarlah melalui grup OSBK ini Tuhan, anak-anak muda dipanggil untuk memuji menyembah Tuhan. Mungkin kalau di ibadah minggu Tuhan mungkin mereka nggak ada kesempatan, kami yakin percaya Tuhan melalui via Zoom ini Tuhan, kami yakin percaya mereka ada waktu dan memberikan setiap kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk terus memuji menyembah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan grup OSBK ini berkati Tuhan, berkati pengurusnya dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah melalui kepengurusan mereka Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk terus dibawa dalam kehendak-Mu Tuhan. Ya Bapak, kami juga terus berdoa buat program-program OSBK Tuhan, apapun itu, kami percaya Engkau yang bercampur tangan, turut bekerja Tuhan, dan segala kebutuhan dalam program itu, dan program OSBK kami percaya Tuhan, Engkau Allah Jehovah Rafa, Jehovah Jireh yang sanggup, yang mampu mencukupkan, menyediakan setiap kebutuhan dan keperluan program-program OSBK Tuhan. Dan kami juga terus berdoa Tuhan, buat Kak Arniwati Warubu pada saat ini yang kami dengar Tuhan dari Saudari Frida pada saat ini. Entah beberapa hari yang lalu Tuhan bahwa ada kabar berita Tuhan bahwa saudari kami Arniwati Warubu Tuhan diviralkan melalui sosmed Tuhan. Kami percaya setiap apa yang boleh diviralkan Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa itu suatu fitnah Tuhan, dan kami percaya Tuhan saudari Arniwati Warubu Tuhan, Tuhan jam hatinya, pulihkan dia Tuhan, biarlah dia berbalik ke jalan-Mu Tuhan, dan berbalik ke hadapan Tuhan, mengaku dosanya, dan meninggalkan perbuatan lamanya Tuhan, perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya Bapak, Engkau Allah yang sanggup, Allah yang mampu mengubahkan setiap dia Tuhan. Secara manusia Tuhan kami terbatas, kami tak mampu Tuhan untuk mengubah setiap sesama kami manusia Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang menciptakan kami, dan Engkau Allah membentuk dia Tuhan.
hanya Engkau Allah yang sanggup. Dia bagaikan tanah liat Tuhan, Engkau Allah tukangnya, Engkau Allah membentuk dia sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pakai dia, urapi dia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saudari Arniwati Tuhan dapat bertobat dan meninggalkan perbuatan lamanya Tuhan, dan sehingga ia memilih jalan yang benar dan terus bersekutu di hadapan Tuhan. Dan kami percaya berkati juga keluarganya dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya Engkau Allah yang terus menyertai, melindungi, memelihara kehidupan mereka, dan segala kebutuhan keperluan pekerjaan Tuhan berkati, limpahkanlah segala berkat dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami yakin percaya bahwa saudari Arniwati ini benar-benar dipulihkan oleh Tuhan dan benar-benar dipanggil oleh Tuhan. Dan kami juga terus berdoa buat Bang Arta Tuhan, bahkan teman-teman yang lainnya. Kami berdoa Tuhan, mungkin dalam kesempatan ini atau di hari-hari ini Tuhan, mereka sedang menyusun skripsi Tuhan karena banyak revisi-revisi. Kami yakin percaya Tuhan, setiap judul yang boleh mereka ajukan dan yang mereka kerjakan selama ini, mereka dapat mempertanggungjawabkannya di hari hak untuk meja hijau Tuhan. Ya Bapak, Engkau memberikan mereka hikmat, kecerdasan, kepintaran yang dari Engkau Tuhan, kebijaksanaan, dan sehingga apa yang mereka kerjakan Tuhan sesuai dengan yang mereka inginkan dan sesuai dengan yang Engkau kehendaki dalam kehidupan mereka. Biarlah melalui jerih payah mereka Tuhan untuk sebagai hamba Tuhan, biarlah Engkau yang terus memakai mereka Tuhan, sehingga suatu saat nanti Tuhan, ketika mereka menghadapi meja hijau Tuhan, setiap pertanyaan-pertanyaan yang boleh ditanyakan, mereka dapat menjawab dan mempertanggungjawabkan setiap judul-judul mereka Tuhan. Kami yakin percaya setiap kebutuhan, keperluan Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan kepada mereka, baik untuk wisuda nanti Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu mencukupkan setiap kebutuhan, keperluan bagi saudara Arta, bahkan teman-teman yang lainnya Tuhan. Tuhan berkati mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan. Tuhan jauhkanlah mereka dari segala sakit penyakit Tuhan. Kami akan percaya bahwa Engkau Allah yang selalu menolongi mereka dan melindungi setiap mereka Tuhan. Dan kami juga terus berdoa Tuhan buat adik Simpson pada saat ini Tuhan, yang sedang sakit dimanapun dia berada pada saat ini. Ya Bapa, ulurkanlah setiap tangan kanan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan jamah, Engkau Tuhan pulihkan. Dan setiap organ tubuh yang sakit pada saat ini, kami percaya Tuhan, kuasa nama Yesus, kuasa darah Yesus yang sanggup, yang mampu memberikan kesembuhan dan yang mampu memulihkan setiap sakit penyakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tidak mungkin bagimu. Dan imani pada saat ini kesembuhan akan terjadi, mujizat Tuhan akan terjadi pada saat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, ada mujizat kuasa Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupannya pada saat ini. Kuasa Roh-Mu yang terus memenuhi setiap dia pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa adik Simpson pada saat ini disembuhkan, dipulihkan dengan kuasa nama Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan buat saudara kami Ofertia Manjai Tuhan, yang bahkan pada tahun ini ada rencana Tuhan untuk melanjutkan kuliah Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Ofertia Manjai pada saat ini Tuhan, apapun rencana Tuhan, Engkau Allah yang bercampur tangan turut bekerja Tuhan, dan ia memberikan dirinya Tuhan untuk sebagai alat-Mu Tuhan, atau mengabdikan diri sebagai hamba Tuhan. Ya Bapa, tahap demi tahap apapun ujian yang ia lewati Tuhan dalam menghadapi ujian beasiswa Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan hikmah yang dari Tuhan, kepintaran, kecerdasan, sehingga apapun yang boleh ia kerjakan Tuhan, Tuhan berkati, limpahkan setiap berkat dalam kehidupannya Tuhan, dan biarlah kerinduannya sebagai hamba Tuhan, Tuhan jawab, Tuhan kabulkan. Biarlah ia menjadi hamba Tuhan yang selalu rendah hati dan tetap percaya bahwa Engkau Allah, harapan dan kehidupannya yang terus menjawab setiap doanya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Ofertia Manjai Tuhan dapat menyelesaikan setiap apapun tahap demi tahap untuk menjadi hamba Tuhan, apapun itu masalah Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan halau dalam kehidupannya Tuhan, Engkau Tuhan jauhkan dalam kehidupannya setiap kebutuhan, keperluan. Suatu saat nanti Tuhan, ketika dia menjadi hamba Tuhan, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan dalam kehidupannya Tuhan. Dan kami juga terus berdoa Tuhan buat keluarga, papa, mama, abang, kakak, adiknya Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini, apapun pekerjaan mereka, usaha mereka, Tuhan berkati, limpahkan setiap berkat dan anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya bahwa setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan berkati dan menentangkan kebaikan dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan kami juga terus berdoa Tuhan buat mudah-mudi pada saat ini yang sedang pengangguran Tuhan, kami berdoa buat mereka Tuhan, mungkin yang belum mendapatkan pekerjaan. Ya Bapak, kami berdoa buat mereka Tuhan, berikanlah kesabaran, ketabahan dalam kehidupan mereka atas setiap proses-proses yang mereka alami pada saat ini Tuhan. Kami percaya suatu kelak Tuhan, Engkau Allah memberikan mereka pekerjaan yang mereka dapat kerjakan Tuhan, dan Tuhan jauhkanlah mereka dari pergaulan-pergaulan yang buruk, dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah membuka jalan bagi setiap mereka yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan terus menjaga, melindungi, memelihara kehidupan mereka Tuhan, dan
segala kebutuhan, keperluan Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan kepada mereka Tuhan. Dan kami juga terus berdoa Tuhan, buat orang-orang yang dalam keadaan sakit pada saat ini, yang ada di rumah sakit Tuhan, bahkan yang sedang berbaring di rumah Tuhan, kami berdoa buat mereka pada saat ini Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini, kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menyatakan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan. Bahkan yang buta bisa melihat Tuhan, yang tuli mendengar, yang bisu dapat berbicara Tuhan, yang lumpuh dapat berjalan Tuhan, bahkan yang mati pun Engkau Tuhan bangkitkan. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu akan terjadi pada saat ini ketika kami berdoa buat teman-teman kami yang sakit pada saat ini, bahkan orang-orang yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, hanya dalam Yesus kami percaya Tuhan ada mujizat dan ada kuasa Tuhan terus nyata dalam kehidupan mereka pada saat ini Tuhan, sehingga kesembuhan, pemulihan akan mereka terima pada saat ini ketika mereka beriman bahwa Engkau Allah Yesus Juru Selamat yang mampu menyembuhkan, memulihkan setiap kehidupan mereka Tuhan. Dan kami juga terus berdoa Tuhan buat orang yang dalam penjara pada saat ini yang terus menjalankan setiap proses tahanan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jamah hati mereka, pulihkan hati mereka, biarlah mereka berbalik kepada jalan-Mu Tuhan. Biarlah melalui masa tahanan mereka Tuhan, mereka bertobat dan mengaku salah di hadapan Tuhan bahwa apapun yang mereka lakukan selama ini yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mereka percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang mampu menerima mereka Tuhan dalam kehidupan mereka, yang mengampuni, memaafkan setiap kesalahan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa orang yang dalam penjara pada saat ini dipulihkan oleh Tuhan, mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap doa dan permohonan kami pada malam hari ini, Engkau Allah menjawab, Engkau Allah yang mengabulkannya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang boleh join pada Zoom malam hari ini. Kiranya Kau Allah memberkati setiap kami Tuhan, bahkan masa depan kami, studi kami, pekerjaan, usaha kami, berkati Tuhan, limpahkan segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan, setiap kebutuhan, keperluan kami Tuhan, cukupkan Tuhan, sediakan bagi setiap kami. Dan kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang belum sempat join malam hari ini dalam ibadah OSBK Tuhan, apapun setiap pekerjaan, usaha mereka, apapun setiap aktivitas mereka pada saat ini Tuhan, berkati mereka Tuhan, baik dalam studi Tuhan, apapun itu, dalam perjalanan dimanapun mereka ada pada saat ini. Kau Allah Immanuel yang selalu menyertai, melindungi, memelihara kehidupan mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan, berkati Tuhan, dan Engkau Allah limpahkan setiap berkat-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan inilah setiap kami pada malam hari ini doa kami, janganlah kehendak kami yang jadi, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas setiap kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, amin. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Baik, thank you Saudara Sardin. Sekarang kita masuk dalam pengumuman. Bang Arta, saya duluan live ya. Ya. Halo. Shalom. Shalom. Iya, suara saya ada di sana ya. Ya kebetulan saya sudah di luar ini karena tadi ada situasi yang mengganggu. Ini sudah pengumuman ya, Bang? Ini aja si Irma aja yang sampaikan pengumumannya ya, karena lagi sibuk ini. Oke, silakan Irma. Apa namanya? Bulan Agustus ini kita akan adakan lomba, dan teman-teman buat semuanya mau dipersiapkan dirinya. Nanti jika ada yang mau ikut dan mau ikut itu silakan, dan temanya nanti kita akan nyusul ya. Nah, yang penting dipersiapkan dirinya. Nanti bulan 8 kita akan juga turut memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kita dari komunitas ini akan turut memeriahkan. Dan terima kasih buat Kak Mariani
Biasanya sih kalau saya telepon dia itu saya panggil Bu Pendeta ini. Terima kasih Bu Pendeta juga yang sudah meluangkan waktunya. Ya, yang sudah meluangkan waktunya. Sebenarnya Ibu Pendeta ini belum pernah ketemu ya, tapi saya hanya ketemunya melalui online saja ya. Tapi kami sering telepon sih. Nah, jadi kemarin saya sudah minta tolong sama dia untuk sampaikan firman Tuhan buat kita. Jadi sudah 2 kali saya minta ini sama dia. Nah, terima kasih buat firman Tuhannya. Semoga Tuhan yang membalas ya. Dan juga buat siapa itu? Halo. 2 orang yang nggak ikut ya. Siapa si Delvi sama Ovi Triaman. Jadi terima kasih juga buat kesempatannya. Ya mungkin jaringannya di sana. Terima kasih buat pelayanan semuanya. Semoga Tuhan yang membalas buat kita semuanya ya. Dan juga malam ini ada 1 minggu ini saya lihat ada juga yang sudah bergabung sama kita. Nah, ternyata itu yang satunya yang laki-lakinya belum join ya itu ya. Si saudara Hertaman. Dan yang sudah join ini si Nisma Janroto. Terima kasih sudah mau bergabung di komunitas kita, Kak Nisma. Semoga jadi berkat di komunitas kita. Ya, saya percaya seperti yang saya sampaikan kemarin itu, ya harapan saya lah supaya komunitas kita ini maju, jangan hanya saya yang majukan, jangan hanya pengurus yang lain, tapi kita semua. Ya, jadi majunya kenapa? Karena berbagai hal-hal yang harus kita laksanakan gitu ya. Jadi bertambahnya jiwa-jiwa itu bukan hanya dari saya atau pengurus, tapi teman-teman semua juga. Ya, tapi istilahnya buat komunitas yang lain kita hanya bersaing sehat saja. Nah, terima kasih buat semuanya dan harapan saya kita itu harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, sekali lagi terima kasih buat pelayanannya malam hari ini. Semoga Tuhan yang membalas. Mungkin nanti menyusul lah ya yang mengatur jadwal pelayanan minggu depan. Intinya malam ini kami sudah bahas tadi bahwa bulan 8 kita akan turut memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan kita komunitas OSBK akan turut memeriahkannya dan kita akan mengadakan lomba. Saja dari saya, temanya akan menyusul di grup. Terima kasih. Shalom. Ketua. Halo. Oke. Makasih pengumumannya Ketua dan buat teman-teman semuanya. Maaf ya, soalnya di sini risik banget. Saya berterima kasih buat teman-teman semuanya. Saya sebagai bendahara kemarin karena untuk partisipasi buat teman kita yang meninggal. Terima kasih buat yang berpartisipasi. Kiranya Tuhan juga memberkati semuanya, teman-teman yang sudah memberkati teman-teman. Karena salah satu kemarin itu teman kita yang kehilangan orang tua atau orang tua kekasih kita. Dan saya minta maaf kalau masih saya belum kasih catatan atau belum buat pengeluaran ibadah kemarin. Kiranya minggu depan karena saya juga sibuk untuk mengerjakan skripsi. Mungkin ada dari Irman? Oh, enggak ada. Oke, karena nggak ada lagi pengumumannya dan kepada teman-teman sebelum kita masuk dalam doa syafaat, doa penutup biarlah Kakak Mariani Mawati yang membawa kita dalam doa penutup dan doa berkat. Baik, sebelum masuk pada doa penutup, saya berterima kasih kepada Ketua,
kepada pengurus semuanya dan semua saudara-saudari yang mengikuti Zoom ini. Saya berterima kasih boleh sharing firman Tuhan pada malam hari ini dan baru kali ini juga saya bergabung. Terima kasih untuk semuanya. Semoga ke depannya kita tetap saling mengasihi satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Baik, saya akan menutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dari awal pertengahan sampai kami mengakhiri ibadah kami ini, kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang menuntun ibadah kami. Engkau yang senantiasa memimpin kami ya Bapa, dan kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Setiap doa yang kami panjatkan saat ini di hadirat-Mu, kami percaya bahwa jawaban doa itu kami sudah menerimanya. Dan setiap orang-orang yang meminta dukungan doa, kami percaya mereka sudah menerima jawaban doanya. Kami berdoa Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu atas anugerah-Mu yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Kami berdoa buat pengurus-pengurus OSBK ini, Engkau memberkati mereka, Engkau menolong mereka, bahkan juga anggotanya semuanya diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, buat pujian kami, bahkan firman Tuhan yang kami dengarkan, kami percaya bahwa kami benar-benar menjadi milik Tuhan seutuhnya. Terpuji nama-Mu Bapa, pada malam hari ini juga, sebentar kami akan menutup Zoom ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus menolong memelihara hidup kami dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa bersama-sama menyertai hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Dan sebentar juga kami akan berbaring tidur. Kami serahkan dalam tangan-Mu sepanjang malam ini. Hingga besok pagi kami berserah diri dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya bahwa kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Setiap kami Tuhan Yesus yang ikut pada Zoom ini pada malam hari ini merasakan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah daripada Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Baik saudara yang terkasih, mari kita mengangkat doa Bapa kami, sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih, mari kita terima berkat Tuhan, kita angkat tangan kita. Kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan penyertaan daripada Roh yang Kudus, akan senantiasa melindungi, memelihara, dan memberkati kita. Mulai hari ini, esok, lusa, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa